Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Hukum positif ini sebelum adanya perubahan terdiri atas 73 pasal dan penjelasan yang seyogyanya sudah dibaca secara cermat. Penjabaran saat ini hanya berupa catatan singkat tentang latar belakang penerbitan, beberapa pengertian, dan penggunaan asas. Sahabat semua, mari kita coba diskusikan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mempergunakan referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakoko gembelengan, wakon rimpang sekane dadi salata, wakon rimpang sekane dadi salata. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Latar belakang penerbitan. 1. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan jurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. 2. Kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. 3. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai peranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Beberapa pengertian. 1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 2. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Penggunaan asas-asas. Untuk menjamin terciptanya kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka yayasan memiliki prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman awal terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Catatan latar belakang penerbitan, beberapa pengertian, dan penggunaan asas-asas dalam undang-undang ini merupakan petunjuk adanya pertanggungjawaban ilmiah dan dasar moralitas tertentu atas keberadaan undang-undang. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan semakin jelas. Refleksi kritis terhadap validitas undang-undang ini harus terus-menerus dilakukan. Hal ini mengingat sebagai hukum positif yang sengaja diciptakan oleh otoritas negara, selalu terkandung tuntutan untuk dapat mewujudkan keadilan di dalam dinamika masyarakat. Sahabat semua, mari kita terus berupaya memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai hukum positif yang berkeadilan. Khusus dalam konteks studi hukum, maka perhatian yang sungguh perlu dilakukan terhadap diskursus asas-asas yang dipergunakan.
Sebab asas sebagai entitas kajian filsafat hukum menjadi urgen dan relevan, mengingat filsafat hukum merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum yang selalu mempertanyakan hakikat hukum.